Kalian ingin menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sesat, maka buktikan apa kesesatan beliau. Antara kita dengan beliau sekarang berapa ratus tahun? 400 tahun sudah ya. Baik, sekarang beliau udah 400 tahun yang lalu, suara beliau nggak ada. Murid-muridnya udah pada meninggal. Yang sisa apa? Karangan-karangannya, kitab-kitabnya. Banyak kita mencoba buktikan. Sampai hari ini tidak ada yang bisa membuktikan kesesatan dan keluaran beliau dari kitab beliau. Adanya pengakuan dari penulis sejarah mereka sendiri, yaitu Husain ibn Abdullah ibn Qannam, murid Muhammad bin Abdul Wahab yang mendokumentasikan sejarah mereka yang dipenuhi dengan fakta pengkafiran, pembantaian, perampasan harta. Semua itu dituliskan atas perintah gurunya Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya, وَدَخَلَ الْمُسْلِمُونَ الْبَلْدَةَ الْهِلَالِيَّةَ وَهِيَ مِنْ قُرَى الْقَصِيمِ فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَخَرَجُوا مِمَّا كَانُوا فِيهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. Kaum muslimin, maksudnya adalah para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, memasuki negeri Al-Hilaliyah, salah satu desa di Qasim. Lalu para penduduk negeri tersebut masuk ke dalam Islam dan meninggalkan dari perbuatan mereka yang terdahulu seperti menyembah berhala. Sekarang saya mau tanya, coba dijawab, pernah nggak Anda dengar harta ghanimah? Apa itu harta ghanimah? Harta ghanimah adalah harta rampasan perang dari orang-orang kafir. Jadi tidak ada ghanimah jika Anda memerangi kaum muslimin. Nah sekarang coba dilihat, disebutkan juga kejadian penaklukan Khuraimla. Thumma aqbala Abdul Aziz bil amwali wal ghanaim ila ad-dir'iyyah faqassamaha Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muttabi'an bidzalika sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana yasduru 'anis salaf. Lalu Abdul Aziz kembali ke Dir'iyah dengan membawa harta dan ghanimah. Maksudnya harta yang diambil dari wilayah orang kafir yang berhasil ditaklukkan dengan pertempuran. Lalu Muhammad bin Abdul Wahab membagikan harta-harta tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para salaf. Jadi ghanimah diambil dari siapa? Dari penduduk Khuraimla yang beragama Islam. Lalu membagikan harta yang dianggap ghanimah itu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya apa? Penyebutan ghanimah artinya menganggap kaum muslimin yang diperangi bukanlah seorang muslim, melainkan seorang kafir. Ini bukan kitab karangan orang lain ya. Ini kita ambil dari kitab Tarikh Najd karangan Husain ibn Qannam. Yang notabene beliau adalah murid daripada Muhammad ibn Abdul Wahab. Dan gak cuman itu. Juga dikisahkan pengambilan harta fai penduduk Riyadh. Apa itu harta fai? Harta fai, harta yang diambil dari wilayah orang kafir yang berhasil ditaklukkan tanpa adanya pertempuran. ثم أرسل عبد العزيز إلى أهل الرياض الذين ثاروا وخرجوا مع الدهام ويدعوهم إلى الرجوع فلم يمتنع منهم إلا من تميز بالشر ولج في العناد وكان جميع ما في البلد من الأموال والنخيل فيئا من الله لأنه لم يوجف عليه خيل ولا ركاب. Lalu Abdul Aziz dikirim ke penduduk Riyadh yang melakukan pemberontakan bersama Daham untuk mengajak mereka kembali, maksudnya ke dalam wilayah Ahlus Saud. Banyak maksudnya penduduk Riyadh di sini yang menahan diri mereka. Untuk apa? Untuk memberontak. Kecuali mereka yang selalu menampakkan keburukan dan bersikukuh untuk memberontak. Seluruh yang terdapat di daerah Riyadh, dari harta dan juga pohon korma, menjadi fai' yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak adanya penaklukan dengan penyerbuan. Maksudnya pertempuran. Narasi-narasi seperti ini menamai diri mereka sebagai kaum muslimin, kafirnya kelompok yang tidak mau patuh dengan mereka, merampas harta daerah yang ditaklukkan sebagai ghanimah atau fai', memenuhi kitab Husain ibn Qannam, yang dimana itu bukti nyata dan jelas pengkafiran mereka kepada kaum muslimin secara sembarangan yang berseberangan dengan mereka. Jangan sampai Anda yang mengatakan itu sebagai langkah pribadi dari murid-murid atau pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Karena di kitab yang sama juga Husain bin Qannam mengatakan وَقَدْ بَقِيَ الشَّيْخُ بِيَدِهِ الْحِلُّ وَالْعَقْدُ وَالْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ وَلَا يَرْكَبُ جَيْشٌ وَلَا يَصْدُرُ رَأْيٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُعُودٍ وَلَا مِنْ ابْنِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا عَنْ قَوْلِهِ وَرَأْيِهِ. Kewenangan dalam mengambil keputusan selalu berada di genggaman Muhammad bin Abdul Wahab, baik dalam hal memberi atau menerima, mempercepat atau menunda. Tidak ada tentara yang dikerahkan, begitu juga Muhammad bin Saud dan anaknya Abdul Aziz mengambil tindakan dan melangkah, melainkan berdasarkan perintah dan pendapat Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu juga ungkapan-ungkapan Muhammad bin Abdul Wahab yang lainnya dalam kitab-kitabnya. Wa ma'lumun anna ahla ardina wa ardil Hijaz alladhi yunkirul ba'tha minhum akthar mimman yuqirru bih. Walladhi ya'rifu ad-dina aqal mimman la ya'rifuhu. Dan telah diketahui bahwa negeri kita, maksudnya Najd dan juga Hijaz, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan lebih banyak dari yang meyakininya. Yang mengetahui agama lebih sedikit dari yang tidak mengetahuinya. Syekh mengatakan musyrikin zaman sekarang lebih buruk dari Abu Lahab. Dibantah dengan alasan hal itu karena mereka meminta pada selain Allah di saat lapang. Sedangkan musyrikin terdahulu ketika dalam keadaan sempit meminta kepada Allah.